Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kalau kita bicara lagi-lagi soal keberuntungan, ini banyak sekali hambatannya. Ini sepertinya tidak akan habis pertanyaan, Pak. Apalagi kalau hambatannya itu adalah tenaga. Banyak sekali tenaga yang dicurahkan hanya untuk menghadapi hal-hal yang kekhawatiran, gagalan, dan lainnya. Super. Pertanyaan yang super. Yuk kita lihat memes-nya dulu di sini. Nih, hari ini aku akan lebih bertenaga. Begitu Anda katakan pagi hari bangun, sedang lemes ngantuk, bilang, Tuhanku hari ini aku akan lebih bertenaga. Perhatikan bagaimana tenaga mengalir. Perintah dari otak Anda kepada seluruh sistem di tubuh Anda untuk lebih bertenaga itu dimulai saat Anda memutuskan. Hari ini aku akan lebih bertenaga, aku tak mungkin bisa menjadi pribadi dewasa yang mapan dan dihargai jika aku memelihara kebiasaan lemah dan malas bergerak sejak muda. Kalau ada dua kucing di dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang hitam sering dikasih makan, yang putih tidak. Yang lebih besar yang mana nanti? Nah yang hitam ini kucing nomor 13, kucing nomor 4. Itu kalau sio kambing nggak boleh makan kambing. Yang enak kan yang sio-sio yang tidak ada binatangnya seperti sio naga. Kapan makan naga? Aku adalah makhluk tenaga. Kita itu, coba sel ini bisa nempel, bertenaga loh ya. Otot yang mengikat supaya tulang jadi satu, kita itu sudah tenaga. Aku adalah makhluk tenaga, berarti aku sudah bertenaga. Maka kuat atau tidaknya aku bergantung kepada kemauanku. Banyak orang tidak mau untuk bertenaga atau tidak. Hari ini aku akan lebih bertenaga. Tuhan mohon bantu aku ya. Lihat tuh. Lain toh, kalau baru baca itu saja. Langsung keluar dari kamar, langsung. Mama jangan banyak bicara. Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, ini langsung kita ke sesi yang paling dinanti-nantikan. Adalah sesi curhat. Ini sudah ada yang siapkah untuk mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya Pak, terkait dengan mungkin nasib, keberuntungan, atau mungkin tadi yang masih menindaklanjuti dari polling hasil tadi. Ada masih yang merasa tidak jelas atau masih ada yang merasa sial atau kesialan masih banyak menghinggapi dirinya. Silakan yang ingin curhat. Nama Anda Bapak? Rizky, Pak. Rizky, super sekali. Silakan Bapak. Oke, baik Mas Rizky. Satu lagi, ada dua. Oke Bapak, silakan. Nama Bapak? Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, kenalkan ini Pak Rizky. Ya. Pak Rizky dan Pak Wahyu. Pak Rizky, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada kita semua? Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Jadi saat melakukan aktivitas atau misalkan kita dalam kerjaan, apalagi termasuk saya kerja lapangan, terkadang kita mengalami masa-masa sulit. Kadang kita merasa kadang kita nyampe di atas, kadang kita berada di bawah. Dan pada saat kita nyampe di atas, kita berada di zona nyaman atau comfort zone. Nah kayak itu. Jadi saat pas zona nyaman itu ternyata kita jatuh lagi kayak gitu. Jadi bangun lagi, jatuh lagi, dan sampai kita merasa lelah. Nah bagaimana cara mensikapinya? Apa saya harus menunggu keberuntungan atau seperti apa? Oke, satu. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Kira-kira? Harus terus berusaha lagi. Oke. Fokusnya hidup Bapak itu supaya tidak jatuh. Ada tali. Ya. Fokus Bapak, coba pikirkan pelan-pelan ya. Fokus Bapak itu supaya tidak jatuh atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Banyak orang hidupnya supaya tidak jatuh. Jadi pikirannya ke jatuh. Ya. Iya. Supaya tidak rugi, maka hidupnya rugi saja yang ditakutinya. Banyak orang lebih tertarik kepada kerugian daripada keuntungan. Nah, Bapak lebih tertarik ke keuntungan. Super sekali. Terus apa yang Bapak lakukan supaya beruntung? Yang saya lakukan, ya saya terus berdiri dan
terus berusaha. Super sekali. Kalau Anda jatuh, apa yang Anda lakukan? Berdiri lagi, bangkit lagi. Lihat cara saya bicara. Kalau saya menikmati pembicaraan tentang kesedihan, kerugian, dia akan tambah dalam sedih. Ya toh? Nanti rugi, sedih, gitu Pak? Ya. Iya, Pak Mario. Nah, ini kalau cara bicaranya positif, jadi kalau ada anak mengeluh kepada ibunya, ibunya harus positif. Nah, sekarang diteruskan lagi. Jadi ada jatuh, jadi keputusannya adalah untuk Bangkit. saya kasih bantu dengan tanda, dengan tangan. Jadi kalau Anda setelah jatuh, apa yang Anda lakukan? Bangkit. Bangkit, super sekali. Kalau ada perasaan lemah gitu, apa yang Anda lakukan? Harus tetap tegar, kuat. Dia terpengaruh oleh tangan saya. Dalam ilmu bicara itu disebut framing. Di frame, saya sudah frame beliau dengan yang saya lakukan. Satu lagi, Anda di masa depan, Anda melihat diri Anda sebagai orang apa, Pak? Orang yang sukses. Tuh, sudah kelihatan? Coba. Ya kan, coba. Kalau Anda gagal terus apa yang mau Bapak lakukan? Sudah kelihatan, Pak? Ya. Iya, Pak. Coba bisa dibayangkan kalau Anda hidup sehari-harinya dengan saya. Gitu? Iya. Bersemangat nggak? Semangat, Pak Mario. Iya, semangat, betul. Lah, istri saya kemana? Bukan itu maksud saya. Bagaimana kalau Anda sepositif saya? Jatuh, it's okay, Mar. You may fall once or twice, but get up. Ya, rugi. Kalau Anda rugi, Anda tahu bahwa rugi itu adalah syarat untuk mencapai Keuntungan, kesuksesan. untuk keuntungan. Coba kalau orang itu bicara ke dirinya seperti itu, lebih penyayang. Itu sebabnya nasihatnya, jangan berkumpul dengan orang susah. Yang dibicarakan hanya kesusahan. Terus siapa yang menghibur dia? Mana bisa orang susah menghibur orang susah? Bergaulah dengan orang-orang yang lebih bergembira. Lalu setelah Anda memiliki baterai charging yang kuat sekali tentang kegembiraan, baru hadiahkan diri Anda ke kelompok-kelompok yang sedih. Baru gembirakan mereka. Tapi selama kita masih sama susahnya, jangan ya. Kan wajahnya sama-sama begitu. So, apa kesimpulannya? Jadi untuk kesimpulannya, ya saya harus terus berjuang dan sampai ke tujuan seperti itu, Pak Mario. Super sekali. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang belum mencurahkan isi hati dan pikirannya. Kita jeda dulu, tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Laki-laki hebat selalu lepas dari pengamatan wanita. Karena sejak muda mereka tampilnya biasa-biasa